10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta. Luar biasa. 1 juta, Berapa? 2 juta, 3 juta, 4 juta. 74 juta rupiah. Luar Tepuk biasa. tangan yang meriah Wah. untuk para donatur yang ada di sana-sana. Luar biasa. Dana terakhir yang didapat pada malam hari ini 222 juta. sekian ya. Iya, luar biasa. Iya. Siapa? Alhamdulillah. Sarapan dulu sama teman dulu ya, makan dulu. Oh, sudah makan nih. Sudah makan. Nah ini aja. Oh, ini Pak. Ya wes. Iki ya wes. Aduh. Gue kan, sampai kata. Assalamualaikum. Pak, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat Pak Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak. Alhamdulillah. Dan Mas. Hadir di lapangan ini dan temannya. Bawa, oke. Besar, murah, dan pastinya Alhamdulillah. goreng dan lain sebagainya, dan juga UMKM. Ini acara satu desa apa satu lingkungan dah? Satu desa. Oh, satu desa. Jadi anak yatimnya yang kami santuni satu desa. Nah, Itu ranting Eko Pak. gitu ya. Yang rantingan desa Tugusari. Ranting Eko Tugusari mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang santunan. Nah, Antara lain santunan yang bulan Muharram ya saat ini. Beliau yang itu Pak Toto itu ketua yayasan itu yang pakai kopiah putih. Pada malam hari ini Ketua yayasannya. anak yatim. Tapi acara ini sudah ke-15. Iya. Berarti sudah berapa? Sudah 12 tahun. 12 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ya, satu Setahun sekali. Iya. Di lingkup masjid dulu. Kita satu dusun dulu. Dulu bergerak. Kalau di bulan Muharram, di bulan puasa juga Pak, cuman kan kondisional. 3 kali. Tapi Di bulan- sini di bulan- kita di itu bulan- anjang sana tiap masjid per dusun. Sehat Pak Bu. Alhamdulillah. Laskar Hijau. Laskar Hijau. Wakili Gus Robit ke sini. Oh, Sorry. Kebetulan beliaunya ada kita rawuh. salam. Oh, Gus Robit punya jamaah di sini. Dulu kita membentuk namanya Laskar Hijau. Nah, Dan kebetulan ketua panitianya ini juga Porcam Laskar Hijau Bang Salsar. Hari ini beliau tidak bisa hadir, saya di semua. Kebetulan Laskar Hijau dan Lasisme sama-sama bergerak dalam bidang sosial. Dulu afiliasinya dengan Bapak Nur Yasin. oh, ya. Gus Robit Paleran sama Gus Robit Nuris kan. Tapi Gus Robit Paleran sudah Pulang dulu. menemui janji. Supel. Hupel beliau. Oh iya. Komunikasinya juga bagus. Ya. Ya, tapi orang-orang baik panggil lebih dulu. Dipanggil dulu.
Artinya kita dituntut untuk segera menambahi sangu, Pak. Berarti kalau Gus Robit karena sudah siap, sangunya sudah cukup. Kita yang belum cukup kan. Baru pulang dari Jogja. Tapi sebetulnya Ya apa? bekal nomor siji itu menurut saya ya menghindari dolim, Itu ya. Betul. baru mengukir pahala. Betul. Jangan dibalik, mengukir pahala tapi dolimnya melaku. Masalahnya Hah? kan gitu. Iya kan? Dolimnya berjalan masih. Iya. Menghindari kerusakan, menghindari kemudorotan itu harus diutamakan. Harus. Iya kan? Kami bersyukur kepada Allah malam ini tanggal 11 Juli 2026 terlaksana santunan anak yatim. Perlu kami laporkan kepada semua pihak bahwa santunan anak yatim yang dimotori oleh Ranting Tugusari bersama dengan Yayasan Rodotul Jannah dalam 1 tahun insya Allah 3 kali. Pertama di bulan Asyura per triwulan diambil setiap perbedukuan, dan yang ketiga secara serentak setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ranting Tugusari bersama dengan Yayasan Rodotul Jannah mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah dan program NU ke depan insya Allah akan lebih maju karena akan diterima di hati masyarakat. Sekedar laporan, dan perlu dimaklumi ini kegiatan bukan nodong, tapi seikhlasnya, tapi berjuta-juta yang kita dapat, dan insya Allah Ranting NU siap untuk mendistribusikan kepada yang berhak insya Allah. Allahu Akbar. Tadi saya tolak-tolak tidak melihat ada kepala desa yang hadir di tengah-tengah kita semua, dan camatnya juga tidak hadir. Harusnya sebagai pejabat ada masyarakatnya yang guyup melakukan kegiatan seperti ini, harusnya mendampingi panjenengan semua. Masyarakatnya sudah guyup, masyarakatnya sudah semangat melakukan kegiatan sosial, memperhatikan sesama, tapi pejabatnya tidak hadir. Ini sangat-sangat disesalkan. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat Desa Tugusari, karena malam ini kita melihat kepedulian yang nyata. 120 anak yatim disantuni bersama. Ini adalah contoh kebaikan yang harus terus kita hidupkan. Kalau masyarakat dengan segala keterbatasannya saja mau peduli, masa pemerintahnya tidak? Kalau saya bicara APBD, itu bukan milik pemerintah, bukan milik pejabatnya. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Betul tidak? Jadi jangan sampai uang rakyat ini lebih banyak habis untuk kemeriahan sesaat, untuk pesta pejabatnya saja. Sementara kegiatan sosial seperti ini justru berjalan sendiri, seperti malam ini. Kalau ada kegiatan seremonial dan acara yang menghabiskan anggaran sampai miliaran rupiah, tentu kita patut bertanya, apakah itu sudah tepat sasaran? Jangan sampai acara meriah, anggarannya habis, tetapi manfaat untuk masyarakatnya tidak ada.
malam ini juga ada pengukuhan Lasisnu MBCNO Bangsal Sari. Tentu ini bukan sekedar pengukuhan pengurus, tetapi juga pengukuhan amanah. Saya perlu ingatkan, perlu titip pesan, Lasisnu tentunya sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, yang menghimpun bantuan dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ini saya mengingatkan, Lasisnu hendaknya berperilaku ya namanya mengelola zakat ya berlaku sebagai amil, kan gitu kira-kira. Ya kalau amil ya jangan berlaku sebagai musaki. Ini kadang-kadang sering kita lihat orang yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat seakan-akan berperilaku sebagai orang yang memberi, orang yang bersedekah, orang yang seakan-akan sebagai sinterklas, seakan-akan kita bisa memberi, padahal yang dikelola adalah uang masyarakat. Begitu juga perilaku seperti ini harusnya juga berlaku bagi pemerintah daerah yang mendapatkan amanah mengelola uang APBD. Jadi kalau APBD itu sedang disalurkan pada masyarakat, bukan berarti wakil bupati atau bupatinya itu sebagai sinterklas, orang yang memberikan, seakan-akan begitu. Tapi ini semata-mata kita cuma menyalurkan yang memang menjadi hak masyarakat. Oke, kira-kira itu. Jadi kembali saya ingatkan, ya kalau amil ya jangan berperilaku seperti musaki. Pemerintah juga begitu. Pemerintah itu tugasnya mengelola dana masyarakat yang bersumber dari pajak masyarakat. Ya hendaknya dia berperilaku ya lazimnya seperti amil tadi. Kira-kira seperti itu. Dulu pada zaman Presiden Gus Dur, Departemen Sosial pernah dibubarkan. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kepedulian sosial tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah. Kepedulian harus hidup dari masyarakat, kemudian pemerintahnya hadir memperkuat dan melindungi kegiatan masyarakat. Kita juga harus menumbuhkan rasa cinta kepada kebaikan, karena cinta yang benar selalu melahirkan kepedulian. Jangan sampai kata cinta hanya dipakai untuk mengelabui, terlihat manis di depan tetapi menyimpan ketimpangan di belakang. Sebab hari ini kezaliman, kemunafikan, dan manipulasi tumbuh subur di sekitar kita. Bahkan kalau terus dibiarkan bisa menjadi budaya yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita bersama. Orang terlihat menolong padahal mengambil keuntungan, terlihat membela rakyat padahal sebenarnya sedang merugikan rakyat. Karena itu jangan menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi lihatlah siapa yang benar-benar menerima manfaatnya. Kebaikan yang sejati tidak membutuhkan banyak kepura-puraan, karena hasilnya akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pesan saya sederhana kepada kita semua, terutama kepada kami yang berada di pemerintahan. Kekuasaan dan anggaran adalah amanah, bukan milik pribadi. Kalau rakyat sudah bergerak untuk kebaikan, maka pemerintah harus hadir memperkuat kegiatan masyarakat dimaksud. Dan semoga Allah menjaga kita dari kezaliman dan menjadikan setiap amanah benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Pada malam ini saya betul-betul terharu melihat kekompakan, antusias panjenengan semua dalam rangka memperhatikan anak-anak kita yang sedang membutuhkan perhatian kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi panitia yang menyelenggarakan acara ini, baik Ranting NU Tugusari dan Yayasan Raudatul Jannah. Pada panitia yang terlibat, saya ingin mengapresiasi dedikasi saudara sekalian. Semoga apresiasi ini jangan dilihat
dari sisi yang lain, tapi semata-mata bentuk penghargaan saya pada panitia yang terlibat kegiatan ini. Pada kesempatan ini apresiasi yang saya maksud, saya sengaja memberikan 1 tiket umroh untuk panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Dan apresiasi ini bukan dari wakil bupati, tapi dari wong Lirboyo, orang Lirboyo yang namanya Joko Susanto. Semoga panjenengan berkenan dan nanti siapa yang dipilih oleh panitia yang monggo saya serahkan, siapa nanti yang dipilih, tentu catatannya yang belum pernah haji dan yang belum pernah umroh, kan itu, sehingga lebih bermanfaat, kan itu. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini terus berlangsung di Tugusari dan bisa menginspirasi bagi masyarakat di desa-desa lain untuk memperhatikan pada anak-anak kita yang memerlukan perhatian kita semua. Suatu saat ketika ku gantikan tugasku ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengan kala bahagia pasti datang, percayalah ibu akan kuatkan aku. Ayah, aku dengar dari Bunda bahwa ayah meninggalkanku saat aku berusia 3 bulan dalam kandungan. Walau aku hanya tahu wajah ayah lewat foto ini, aku tetap sayang ayah. Bunda, Bunda jangan bersedih ya. Ada aku Bunda. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugas ayah. Aku janji Bunda akan bahagiakan Bunda. Aku sayang ayah dan Bunda.